batuk, mudah-mudahan suara saya kedengaran dengan jelas ya. Oke, kita langsung mulai. Ini lanjutan dari kemarin, teman-teman. Kita ngomong tentang kontrol keamanan informasi atau kontrol IT secara keseluruhan gitu ya. Apa namanya, yang mengacu pada ISO 27002. Ini kita coba baca sekilas saja, jelaskan sekilas maksudnya apa. Kemudian setelah itu teman-teman mempresentasikan satu dua sampel lah gitu ya, yang akan ditunjuk nanti, yang siap menjelaskan tabel list register seperti kemarin kelompok lalu udah menjelaskan gitu ya. Kemudian setelah itu saya akan mereview ulang cara mengisinya gimana seperti itu biar cukup cukup baik seperti itu ya. Nah ini kita udah bahas di 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu tentang organisasi atau SOP atau kebijakan tentang mengamankan informasi, kontrolnya seperti apa, aspek human resource dan aspek fisik dan aspek teknologi. Ini harusnya akan dibahas secara detail di matkul keamanan informasi, tapi ini sekilas saja karena kontrol keamanan informasi itu bisa diterapkan dalam risk management tentu saja gitu ya. Bentuk ya. Ada sekitar 37 kalau nggak salah kontrol di aspek teknologi. Nah, pertama adalah pengamanan user endpoint device. Maksudnya apa ini? Ini adalah device yang digunakan sehari-hari oleh user. Contohnya laptop, HP, PC, mungkin apa namanya iPad, tablet dan seterusnya. Masing-masing device tersebut itu kan subject to apa namanya vulnerability keamanan informasi sehingga kita perlu melakukan kontrol di situ. Contohnya setidak-tidaknya kalau Anda pengen mengakses laptop itu perlu ada passwordnya, entah fingerprint atau apa namanya password atau semacamnya. HP pun demikian gitu kan, sehingga kalau diakses orang lain itu nggak bisa. Jika misalnya HP Anda hilang gitu kan, jika Anda menerapkan kontrol either fingerprint, password atau semacamnya atau pattern gitu ya, itu kan akan nggak mudah bagi orang untuk mengakses informasi yang Anda miliki di device tersebut seperti itu. Selain itu ya kontrol-kontrolnya adalah misalnya kalau laptop itu biasanya kalau di kantor kita dikasih laptop kantor itu bukan ke mode admin, tapi mode guest atau mode user biasa gitu kan. Karena mode admin kan bisa menginstal semua apa namanya software gitu ya. Kalau mode user kan nggak bisa install tapi cuma bisa pakai aja gitu kira-kira. Sehingga meminimalisir kita menginstal aplikasi yang tidak oke, misalnya bajakan atau crack-crackan dan semacamnya seperti itu. Berikutnya ini private access service, pengelolaan hak akses pada admin gitu. Karena hak akses itu kan ada admin dan user gitu kan. Akses admin kan memiliki akses yang lebih tinggi gitu kan. Kalau user mungkin read only saja dan meng-create atau read atau update pada beberapa menu tertentu, tapi admin kan lebih general, lebih besar gitu kan. Sehingga akses admin itu lebih di apa ya, lebih di kontrol ketimbang user biasa. Nanti user biasa bisa dikontrol ya, kayak login dengan password, username, kemudian diganti password setiap sekian bulan misalnya. Di admin lebih tinggi lagi, kadang-kadang admin itu perlu 2FA misalnya, two factor authentication dan semacamnya, seperti itu. Sehingga dengan risiko yang lebih tinggi di akses admin, tentu kontrolnya lebih ketat, seperti itu. Berikutnya pembatasan akses. Ini kita bicara tentang, mungkin kalau teman-teman di mata kuliah tentang SDLC ya, itu ada namanya ACM, Access Control Matrix. Jadi kalau di sejumlah aplikasi tertentu gitu ya, semua aplikasi kan ada berbagai modul gitu kan. Modul A itu user X itu bisa read, bisa create, user B itu bisa read saja, user C bisa update dan seterusnya. Di modul berikutnya itu mulai berlainan seperti itu. Jadi itu pembahasan akses ke masing-masing user atau tipe user gitu kan. Misalnya kalau di SIAKAT misalnya dosen bisa memberi nilai, mahasiswa bisa melihat nilai saja, itu kan kira-kira ya. Kemudian Kaprodi memvalidasi nilai sehingga bisa dicetak dalam bentuk transkrip misalnya. Pembahasan akses inilah yang perlu dilakukan gitu. Pembahasan siapa yang bisa meread, siapa yang bisa meng-create, memvalidasi dan seterusnya seperti itu. Tentu sesuai dengan kebutuhan organisasi gitu kan. Ya commonly mahasiswa tentu hak akses pada si akadnya lebih rendah dari dosen kan. Dosen bisa memiliki menu yang lebih banyak dari mahasiswa di si akad sistem akademik seperti itu. Berikutnya pada source code. Ini normally kita menggunakan Git, either GitHub, GitLab dan semacamnya untuk membatasi orang yang bisa akses source code siapa aja gitu kan, dibatasi dengan kita menggunakan tools development seperti GitHub atau GitLab dan semacamnya itu udah cukup sih seperti itu. Sehingga orang yang bisa mengakses source code dan bisa memodifikasi source code tersebut itu dibatasi hanya orang-orang yang hanya akun atau user yang punya privilege itu seperti itu.
tentu developer aja gitu kan. Kalau tim operation kan nggak bisa gitu kan, yang bisa akses itu tim developer biasanya. Berikutnya adalah ini mekanisme login. Jadi kalau teman-teman tahu kalau itu kan yang 2FA kita ceritakan 2 minggu lalu itu kita login dengan bermacam metode gitu kan. Authentication ini tentang mekanisme loginnya gitu kan. Misalnya menggunakan username, menggunakan password, menggunakan PIN, menggunakan pattern, kode HP, biometrik kayak face recognition atau fingerprint, bahkan yang di luar IT yang offline pun juga. Kalau Anda ke bank itu kan dengan tanda tangan gitu kan, dengan menyebutkan nama ibu dan semacamnya gitu kan. Ini mekanisme autentikasinya. Lebih spesifik lagi kalau misalnya di apa dalam aplikasi itu, ketika kita user ingin mendaftar akun baru gitu kan, nggak misalnya Anda membuat suatu login atau sign in sign up pada suatu tools tertentu gitu kan, kita akan diberikan password sementara gitu kan, dan diberikan dengan channelnya khusus misalnya via email gitu kan. Kemudian harus mengupdate atau mengedit pada first attempt gitu kan, sehingga password temporernya itu akan diupdate, jadi nggak menggunakan selamanya gitu kan. Ketika login di first attempt itu harus mengupdate apa namanya passwordnya. Atau kalau misalnya Anda buka rekening di bank gitu kan, dikasih PIN-nya, PIN ATM Anda di amplop tertutup gitu kan. Anda buka, Anda ke ATM, di first attempt Anda harus mengupdate PIN Anda seperti itu. Tentu ada mekanisme standarisasi passwordnya seperti misalnya minimal sekian karakter, ada huruf dan angka, ada simbol, bukan menggunakan kata yang ada pada kamus, diganti tiap 3 bulan atau sekian periode sekali, dan seterusnya. Seperti itu. Capacity management ini kita bicara tentang bagaimana kita mengolah kapasitas fasilitas sekarang, fasilitas IT. Misalnya memori, power, AC, listrik, storage, sampai ruangan dan SDM juga gitu kan. Di sini kita mengelola saat ini kebutuhan seperti apa, trennya seperti apa, dan ke depan kebutuhan seperti apa, seperti itu. Jadi kita bicara tentang tren kapasitas IT. Gunanya apa? Gunanya ketika kita tahu tren ke depan itu makin tinggi, kebutuhan misalnya kebutuhan kapasitas untuk memorinya sekian gitu kan, sehingga kita bisa merencanakan rencana akuisisi atau rencana pengadaan gitu kan, procurement-nya seperti apa, atau kebutuhan orangnya misalnya, oh kita butuh ke depan butuh sekian orang developer, programmer dan semacamnya, sehingga kita bisa rekrut dari sekarang sehingga tahun depan udah cukup memadai jumlah orangnya seperti itu. Berikutnya adalah ini tentang antivirus sederhana ya. Jadi kalau teman-teman tahu yang tentang ransomware kapan hal itu kan karena ada user yang mematikan antivirus dari device, dari data centernya, dari servernya seperti itu. Nah, karena dia ingin menginstal aplikasi tertentu seperti itu. Ini tentu saja perlu dilakukan nggak cuma di data center server, tapi di device, endpoint device juga. Sehingga kalau misalnya bagi person seperti kita pun gitu kan perlu menginstal antivirus tertentu gitu kan, virus whatever lah tergantung dari di provide oleh kantor ya. Kemudian tentu saja nggak cuma diinstal, diaktifkan, diupdate berkala, serta di-scan berkala seperti itu. Berikutnya tentang technical vulnerabilities. Jadi ketika kita menemukan suatu insiden apapun, insiden keamanan gitu ya, tentu kita terapkan mekanisme semacam problem management untuk mengidentifikasi apa root cause penyebab dari isu tersebut, serta memitigasi atau memperbaikinya seperti itu. Ini aspek teknikal yang mungkin teman-teman akan pelajari lebih lanjut ketika di mata kuliah kawan informasi seperti itu. Berikutnya adalah pengenalan konfigurasi. Ini terkait dengan apa namanya ya? Bukan topologi jaringan. Jadi kayak gini. Suatu tools tertentu, suatu aset IT gitu kan. Itu ada konfigurasi tertentu, aset IT ini mendukung misalnya service ini atau layanan ini. Layanan ini berjalan di misalnya di server ini berjalan di OS ini, dan seterusnya, dukung dengan router ini dan seterusnya, sehingga itu konfigurasi itulah yang perlu kita jaga, dan kita jaga keakuratannya gitu kan, sehingga jika ada perubahan pada konfigurasi, kita menambahkan tools baru atau menambahkan software baru di perangkat tersebut, di platform tersebut, itu perlu kita update configuration manajemennya, CMDB-nya namanya, CMDB-nya.
Nah, sehingga kerusakan pada satu configuration item, kita bisa mengidentifikasi mana service yang terdampak dari kerusakan tersebut, gitu. Terdampak dari kerusakan CI tersebut, seperti itu. Ini penghapusan informasi, jika kalau teman-teman tahu eh, apa namanya pada masing-masing apa ya informasi retention tuh seperti kalau misalnya kita punya suatu informasi data tertentu itu kita nggak akan menyimpannya selamanya di server kita di apa namanya di perangkat kita karena itu akan makan storage gitu kan sehingga ada retention tertentu di mana setelah sekian lama sekian periode itu akan dihapus seperti itu misalnya selama sekian tahun, misalnya seperti itu. Sehingga ini untuk memastikan bahwa informasi yang seharusnya dihapus ya dihapus seperti itu. Karena udah secara regulasi atau secara retention itu udah nggak perlu kita simpan lagi seperti itu. Ini data masking untuk untuk melindungi data yang display. Kalau teman-teman pernah transaksi menggunakan kredit card kan ada 16 digit apa namanya nomor kartu gitu kan. Tapi yang display di layar ketika Anda transaksi dengan kredit card itu kan hanya 4 digit terakhir misalnya. Bintang, 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 4 digit terakhir seperti itu. Itu namanya masking data. Sehingga untuk memastikan bahwa informasi rahasia yang kita miliki nggak terdisplay sepenuhnya dan bisa dilihat sepenuhnya oleh orang gitu. Atau kalau misalnya teman-teman paling gampangnya adalah teman-teman masukkan ke ATM, masukkan PIN atau masukkan password itu kan di bintang-bintang gitu kan. Itu untuk memastikan bahwa itu nggak bisa dilihat oleh orang seperti itu. Yang paling mudah atau misalnya teman bertransaksi keuangan di ATM gitu kan, struknya keluar, transfer ke rekening sekian gitu kan. Dari rekening itu bintang-bintang-bintang baru 4 angka nomor rekening terakhir gitu kira-kira. Itu masking data sesuai dengan ketentuan. Kalau di banking seperti itu. Sehingga nomor rekening kita, nomor rekening yang kita kirimkan itu nggak terpampang jelas dan bisa dimanfaatkan orang lain. Seperti itu. Ini di LP, ini apa mekanisme atau tools tertentu untuk mendeteksi kebocoran data pada suatu sistem, pada network seperti itu, sehingga kalau misalnya ada leak dari data tersebut bisa diverifikasi dengan cepat. Ini akan dibahas lebih detail di mata kuliah Kemen Informasi. Backup, ini teman-teman perlu pertimbangkan bahwa informasi, apapun data atau informasi atau sistemnya yang kita punya itu perlu disimpan nggak cuma satu tempat, tapi tempat yang lain juga. Karena terdapat resiko di mana kalau bisa simpan di satu tempat saja di satu diisi saja, misalnya dia akan bisa saja terkena suatu insiden tertentu atau breach tertentu atau suatu insiden lah seperti itu sehingga nggak bisa diakses sehingga perlu kita menggunakan data yang di backup tersebut gitu kan. Contoh sederhana kemarin yang tentang ransomware itu ya, kalau menyimpan data hanya di satu data center saja di PDN saja, di PDN 2 itu, dan nggak di backup tempat lain, ketika di situ itu terkena ransomware sehingga nggak bisa dibuka datanya, atau ada insiden tertentu, ada disaster tertentu, kebakaran, gempa bumi, whatever ya, dan nggak bisa dipulihkan, kita punya data backup yang masih bisa jalan di situ sistemnya, seperti itu, di tempat lain. Tentu saja backup tersebut di testing secara berkala, gitu kan, untuk memastikan bahwa datanya masih identik seperti itu ya. Nah, ini kita ngomong tentang backup dari informasi, ini backup dari perangkat fasilitas. Jadi kita mempunyai sorry, tadi ini tentang backup informasinya di DC dan di RC misalnya. Ini fasilitasnya, kita punya DC dan di RC. Kita punya multiple router, kita punya multiple server seperti itu. Sehingga ada kerusakan satu device tersebut, satu perangkat tersebut, kita bisa mereroute ke perangkat yang lain seperti itu. Multiple router, multiple server, dan seterusnya. Berikutnya ini 3 hal yang berkaitan. Logging, monitoring activities, dan clock synchronization. Semua aktivitas yang kita lakukan di sistem tentu harus dicatatkan di log secara otomatis gitu ya. Mulai dari log on, kita masuk login sistem jam berapa, tanggal berapa, detik berapa melalui misalnya browser apa dan seterusnya. Kemudian log activity, membuka fitur apa, merubah data apa dan seterusnya perlu dicatatkan. Untuk apa? Di sini untuk monitor ada nggak sih kegiatan-kegiatan yang tidak biasa, yang anomali gitu, dan berpotensi itu mengakibatkan insiden keamanan informasi. Contohnya, oh ada orang yang
melakukan login ke aplikasi kita jam sekian pagi, jam 1 pagi misalnya, ya most likely di situ kan nggak ada orang gitu kan. Dan berkali-kali gitu kan, 100 attempt selama sedetik gitu kan. Itu kan potensi DDoS misalnya, seperti itu. Itu anomali sehingga perlu kita tindak lanjuti seperti itu. Perlu ada warning kalau misalnya ada kegiatan yang anomali seperti itu. Dan untuk memastikan terjadi, perlu clock synchronization. Ini untuk menstandarisasi, menyamakan waktu yang tercatat di multiple sistem kita. Sehingga kita bisa nge-trace dengan mudah. Oh, tanggal jam sekian, detik sekian masuk ke sini, detik sekian dia mengakses tools apa data ini, detik sekian dia mengcopy data ini, dan detik sekian dia mendelete data dari sini misalnya. Itu perlu standarisasi dengan apa namanya satu sumber waktu yang jelas gitu kan. Misalnya dari apa network time protocol misal dan seterusnya. Kalau di Indonesia menggunakan biasanya dari BMKG, jam BMKG UID misalnya. Itu kan standar waktu yang digunakan di Indonesia biasa seperti itu. Selanjutnya penggunaan apa program-program utility seperti antivirus, software backup dan seterusnya perlu di apa dibatasi agar nggak merubah settingan uh, settingan di komputer atau merubah mengoverride sistem gitu seperti itu. Terus ini tentang instalasi software di OS, maksudnya adalah software di instalasi software di server gitu perlu dibatasi karena hanya software tertentu yang sudah lolos QA dalam hal ini QAT, integration test, security test, atau apa sudah di-approve oleh software owner-nya baru bisa deploy di server seperti itu. Ini keamanan network tentu saja cukup mudah. Ini kita bicara tentang ini 3 hal itu tentang network ya. Kita pengaman network, kemudian selain mengamankan networknya, kita juga mengamankan tools yang ada di network seperti misalnya access point, wifi, firewall dan seterusnya. Serta kita memisahkan network, segregasi dari network. Misalnya seperti mensegregasikan seenggaknya guest dan user misalnya atau segregasi ini internet untuk gedung ini dan gedung ini atau untuk divisi-divisi ini dan seterusnya. Seperti itu. Ini web filtering yang biasa kita gunakan di internet baik, internet positif seperti itu. Biasanya kalau di proxy atau firewall di kantor juga kalau ada keyword judul atau keyword apa keyword tertentu itu bisa dilimitasi seperti itu dan nggak bisa diakses. Ini kriptografi, teman akan belajar lagi tentang mekanisme kriptografi di mata kuliah informasi. Ini tentang software development. Ini beberapa tahapan software development. Jadi ini pastikan bahwa mekanisme development aplikasi itu mempertimbangkan aspek keamanan informasi. Mulai dari misalnya security requirement. Kita harus tahu aplikasi ini, oh kita menggunakan mekanisme autentikasi apa, seperti itu. Kemudian misalnya mempertimbangkan aspek secure coding misalnya. Ini hampir sama secure principle dan secure coding seperti itu. Dan kemudian setelah selesai development itu tentu dilakukan testing baik UAT, security testing, VA, pen test, vulnerability assessment ya VA itu vulnerability assessment dan penetration testing dan seterusnya. Nah, kemudian ketika kita ini kalau misalnya kita menggunakan pengembangan aplikasi oleh pihak ketiga, oleh vendor, kita mempertimbangkan keamanan dari performa dari vendor tersebut yang melakukan pengembangan aplikasi itu. Nah, ini tentang pemisahan dari lingkungan pengembangan, lingkungan testing, lingkungan production. Pengembangan yang dilakukan oleh tim developer, lingkungan testing oleh tester, dan lingkungan production dilakukan oleh tim operation dipisahkan untuk memastikan bahwa nggak ada perubahan yang unauthorized pada lingkungan production atau lingkungan live gitu, operation seperti itu. Ini terakhir ya. Kemudian change management ini memastikan bahwa semua perubahan IT atau perubahan facility atau perubahan modul di aplikasi itu melalui mekanisme change management yang memadai. Change management itu adalah di-raise oleh proses owner-nya, ditelaah oleh atau di QA atau dikaji oleh tim developernya, jika di ACC baru dikembangkan, tapi dilaksanakan mitigasi-mitigasinya agar ketika ada error ketika pengembangan itu bisa revert back ke kondisi sebelumnya seperti itu. Ini tentang data testing teman-teman. Jadi kalau misalnya ada kita melakukan testing, misalnya UAT seperti itu,
bukan data yang tidak real. Jika datanya real pun ketika selesai testing itu harus dihapus gitu kan, agar tidak bocor dan digunakan untuk hal yang uh, tidak authorized seperti itu. Dan terakhir ketika teman melakukan audit atas aplikasi, biasanya kalau di banking biasanya seperti itu dilakukan biasa di waktu yang apa nih, waktu yang bukan jam kerja gitu, yang waktu yang nggak peak sehingga nggak ganggu proses bisnis seperti itu. Nah, jadi itu teman-teman, kontrol-kontrol keamanan informasi yang di state yang di require oleh ISO 2001, 2002 seperti itu, dan bisa kita gunakan sebagai kontrol-kontrol pada resiko keamanan informasi seperti itu. Nah, berikutnya ada satu slide lain yang saya bisa tampilkan ke teman-teman tentang mana ya? Tentang risk management. Oh, ini nih. Ini teman-teman bisa ini ya, bisa eh, sambil di bukan dipelajari. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan teman-teman jika ada yang ingin berpendapat atau ingin menjawab sangat boleh seperti itu. Ini saya coba buat agar teman-teman bisa lebih memahami dan teman-teman bisa apa ya, bisa digunakan untuk nanti hari hari Sabtu ya seperti itu. Nah, ini kita kemarin contohnya, ini saya akan jelaskan tentang gimana sih register yang bisa digunakan. Seperti itu. Saya coba buat contoh yang mudah dan step by step agar teman-teman bisa memahami dengan cukup baik seperti itu ya. Yang pertama tingkat likelihood seperti biasa. Ini saya kasih contoh yang sama seperti sebelumnya. Jadi misalnya kan yang sangat jarang, saya sangat sering. Saya bahasa saya rubah aja biar gampang dipahami ya. Sangat jarang satu kejadian per 3 tahun misalnya, sampai sangat sering 5+ kejadian per tahun, seperti itu. Tentu saja apa namanya, ini bergradasi gitu kan, satu kali kejadian per 3 tahun, per 2 tahun, per tahun, 2 sampai 4 kejadian per tahun, sampai 5+ kejadian per tahun seperti itu. Nah, tingkat dampak, nah ini saya contoh seperti ini. Ada 3 kategori risiko: risiko project IT, risiko operation, dan risiko keamanan informasi. Contohnya seperti itu. Nah, coba menurut teman-teman kira-kira resiko project management apa sih yang paling mudah? Tuan. Nah, tapi ini Nah, risiko komputer gimana? Nah, risiko project management yang bukan paling mudah, tapi apa yang sering kejadian? Misalnya, dampaknya seperti apa? Misalnya keterlambatan project ya, ini kayak contoh aja. Oh, kita ambil sudut pandang risiko project management adalah risiko yang mengakibatkan keterlambatan project IT, delivery project. Sehingga kita asumsikan bahwa resiko sangat kecil adalah resiko dampak sangat kecil adalah resiko yang mengakibatkan keterlambatan delivery project sehari. Itu sangat kecil. Tapi kalau kalau yang kecil, resiko dampaknya kecil itu 3 hari keterlambatannya, misalnya seperti itu. Nah, level sedang, keterlambatan seminggu misalnya. Maksudnya delivery itu adalah misalnya kalau udah kita sebagai provider IT, kita sebagai divisi IT, user minta kita tolong kembangkan aplikasi ini, deadline tanggal 1 Januari misalnya. Ya telat, oh 2 Januari baru submit, baru baru go live misalnya, telat sehari kan. Kalau seminggu baru submit gitu kan, baru go live misalnya telat seminggu, misalnya seperti itu. 2 minggu dan sebulan, misal seperti ini. Sehingga kita bisa mengestimasi risiko ini kalau kejadian dampaknya seperti apa, gitu kira-kira. Risiko operation, downtime ya, seperti biasa, 5, 30, 3 jam, 6 jam, dan 24 jam, seperti itu. So, keamanan informasi seperti apa dampaknya, tingkat dampaknya. Ini bukan risiko, ini kategori risiko ya. Kategori risiko tentang keamanan informasi, dampaknya seperti apa. Misalnya, kalau sangat kecil itu yang dampak sangat kecil adalah kebocoran informasi yang nggak sensitif, informasi tentang misalnya brosur perusahaan misalnya, kalau bocor kan nggak masalah. Kalau yang kecil misalnya kebocoran informasi sensitif yang menimbulkan kerugian level divisi aja gitu kan, bukan level organisasi gitu kan. Ini dampak kecil misalnya. Kalau dampak sedang misalnya kebocoran informasi yang menimbulkan kerugian di level organisasi atau company, misal seperti itu. Nah, kalau dampaknya besar, mungkin risiko kebocoran informasi yang menimbulkan kerugian finansial, seperti itu.
Dan yang sangat besar dampaknya adalah kebocoran informasi yang mengakibatkan tuntutan hukum. Contohnya kebocoran informasi data pribadi (PDP) seperti itu, dan melanggar UU PDP kan seperti itu. Nah, di sini gunanya apa? Jadi kalau ada risiko, risk statement kita mapping risiko ini berapa sih kemungkinannya kayak tadi. Oh, misalnya kejadian paling setahun sekali kayak tadi gitu kan. Tapi ini risikonya tentang operation misalnya, sehingga ini downtime paling 30 menit lah misalnya seperti itu. Sehingga dampaknya kecil, dan 30 menit ya, downtime 30 menit, tapi eh, kejadiannya setahun sekali, sehingga sedang dampak kemungkinannya seperti itu. Nah, ini contoh pembuatan apa namanya risk impact kriteria. Kemudian membuat heat map seperti apa? Kadang-kadang kita dengan cara perkalian, kadang-kadang seperti itu. Tapi ada approach lain. Ini dengan judgement dari tim apa namanya, tim risk management, director dan seterusnya gitu. Ada approach di mana masing-masing orang itu kayak rapat dan merumuskan, oh memprioritaskan ya risiko yang seperti apa, yang prioritas yang paling bisa kita skip yang seperti apa. Misalnya eh, kalau misalnya yang tingkat paling rendah itu resikonya, tingkat risiko sangat rendah itu yang kemungkinannya sangat jarang, dampak sangat kecil, itu kan paling rendah gitu kan bobotnya gitu ya. Berikutnya tentu yang jarang dan sangat kecil, kemungkinan jarang sangat kecil, kemudian sangat jarang dan dampaknya kecil. Diurutkan seperti itu, dari yang paling nggak signifikan sampai yang paling signifikan. Misal seperti ini. Nah, ini urutan risiko yang bisa diterima dari stakeholders. Stakeholders kan dari unit bisnis, dari tim risk management, dari tim IT misalnya, dari board of director misalnya, seperti itu urutannya. Sehingga kita perlu menentukan risiko mana yang kita accept, mana yang enggak. Misal yang sangat rendah seperti ini, 1 sampai 3 misalnya urutannya ya. Berikutnya sampai 8 misalnya yang risiko rendah. Kemudian yang risiko sedang misalnya sampai 15. Yang risiko tinggi misalnya sampai 20 misalnya. Dan yang besar, risiko sangat tinggi sampai 25, seperti itu. Nah, kalau kita lihat, kenapa yang paling kanan harus merah semua? Ini karena ada risiko yang sangat besar, tapi dampaknya sangat kecil. Sorry, risiko dampak sangat besar, sangat kecil. Contoh, bencana alam. Itu kan kalau kejadian itu besar banget dampaknya, tapi chance-nya sangat kecil. Akan nggak fair jika dibandingkan dengan risiko yang kejadiannya sangat kecil, kejadiannya sering banget, tapi dampaknya kecil banget, gitu kan? Risiko terlambat submit laporan misalnya kan nggak mungkin sering kejadian, tapi dampaknya ya ecek-ecek lah gitu kan. Sehingga dengan metode yang sebelumnya kita gunakan tuh nggak dapat sense itu. Sehingga dengan approach ini bisa digunakan. Sehingga saya lihat merah semua di sini gitu kan. Seperti itu. Ini untuk mitigasi risiko yang terkait dengan continuity seperti itu. Nah, berikutnya, oh ya, acceptance seperti apa? Acceptance sini. Jadi yang sangat rendah dan rendah itu kita accept, yang sedang ke atas kita akan treatment terus seperti itu. Berikutnya, nah ini nih, risk register. Ini saya coba ceritakan kronologis cara penyusunannya. So, teman-teman minggu depan supposedly ceritanya seperti ini. Nanti saya ceritakan ini kronologisnya, teman-teman supposedly minggu depan atau hari Sabtu cerita seperti ini. Biar mengalir risk registernya. Contoh, IT operation. Saya ambil 2 contoh resiko ya. IT operation misalnya ya yang gampang kita sering sering contohkan kebakaran pada data center seperti itu. Nah, terus siapa risk owner-nya? Tentu saja resiko tentang IT, whatever resikonya, owner-nya itu direktur IT gitu kan. Sehingga karena dia yang tanggung jawab atas entire IT function di organisasi gitu kan. Oke, di state lah di sini misalnya risk owner head of IT misalnya seperti itu. Kenapa kejadian resiko ini? Kita nggak punya first operation kayak sprinkler dan semacamnya gitu. Memang nggak punya. Punya sih,
Tapi kenapa? Ternyata nggak berfungsi. Punya tapi nggak berfungsi. Mungkin karena nggak di maintenance, misalnya seperti itu. Dampaknya apa kalau kejadian kebakaran? Tentu kerusakan pada fasilitas IT. Servernya kebakar, rusak, terus kerugian gitu kan kira-kira. Dan downtime. Downtime pada layanan IT-nya. Nah, kemungkinannya berapa? Kemungkinannya kan sangat jarang. Tadi kan yang di awal itu kan kita ceritakan 5 tahun sekali belum tentu ada kebakaran, ya udah satu. Jadi dampaknya sekali kebakaran itu 5. Kenapa? Kita back ke sebelumnya. Aduh panjang banget. Nah, kalau kebakaran itu kira-kira dampaknya apa? Oh, kalau kebakaran, sorry, sebelumnya deh. Kalau kebakaran sebenarnya sering. Bahkan, oh ternyata sangat jarang. Belum tentu 3 tahun sekali kejadian. Tapi sangat jarang. Satu ya dampak kemungkinannya. Dampaknya di operation nih. Kalau kebakaran apakah hmm, akan bisa direcover dalam 24 jam? Itu nggak bisa kan? Gitu kan. Sehingga kita ambil sangat besar dampaknya. Sehingga kemungkinannya tadi satu, dampaknya 5 gitu. Oke. Nah, total skornya 20. 20 dari mana gitu kan? Bukan perkalian ya. Ini kan contohnya perkalian, tapi bukan perkalian. Yang tabelnya kan perkalian di format. Tapi kan bukan pakai metode yang itu. Kita pakai metode yang ini. Kemungkinannya sangat jarang, dampak sangat besar, 5 gitu kan. Sehingga di sini 20 gitu kan. Dan warnanya orange, sangat risiko tinggi seperti itu. Nah, kontrolnya sekarang seperti apa? Oh, asumsinya di kantor kita ada fire suppression, tapi nggak termaintenance dengan baik. Sehingga dia mengakibatkan kebakaran. Kalau di maintenance dengan baik kan tentu nggak ada kebakaran gitu kan. Fire suppression system udah ada, tapi nggak termaintenance dengan baik seperti itu. Efektif nggak kontrol saat ini? Yang nggak termaintenance kan nggak efektif dong. Kalau nggak termaintenance, ntar rusak, terus kemudian kalau kebakaran dia nggak bisa menyemburkan apa gas untuk memadamkan api gitu kan. Yang nggak efektif gitu kan, harus TE. Idealnya seperti apa sih? Ideal itu adalah asumsinya kita punya unlimited budget dan unlimited resource gitu kan. Bikin di RC aja gitu kan. Tapi itu kan costly, butuh banyak resource, butuh banyak duit gitu kan. Sehingga yang manageable buat kita seperti apa? Yang manageable itu ya yang duit kita ada, terus setahun bisa lah kita akuisisi gitu kan, kita lakukan seperti apa. Ya udah kita maintenance presentation ya seperti itu. Nah, ini contoh satu risk register. Berikutnya contohnya, misalnya apa? Tentang project management. Kadang-kadang kita kalau kita ngoding, kita divisi IT ya, kita bikin aplikasi, kemudian fiturnya nggak sebenarnya sesuai dengan kebutuhan bisnis. Bisnis pengennya A, B, C, D, E, kita bisa bikin A, B, C, D doang. E-nya tuh nggak terbikin gitu kan. Gue butuh fitur ini juga, lupa gue bikin. Lupa si developernya bikin gitu kan. Jadi nggak semua kebutuhan bisnis tuh nggak tercakup di sistem yang dibuat oleh tim IT-nya. Risk owner tentu divisi IT-nya, ya kan. Kenapa penyebabnya kira-kira? Tentu penyebabnya mungkin proses rekayasa kebutuhannya nggak optimal. Kan kalau misalnya kita pengen bikin aplikasi, sebelumnya kan kita requirement gathering dulu dong. Nanya ke user, Anda pengen bikin aplikasi apa? Aplikasi X, pengen bisa apa? Ini flow aplikasinya gimana? Flow informasinya gini, usernya siapa? Gini. Aktornya siapa? Bikin SKPL-nya, bikin DPPL-nya, SRS gitu misalnya. Bikin use case diagram, survey diagram, activity diagram, dan seterusnya gitu kan. Nah, itu optimal dilakukan. Sehingga dia bisa mengakibatkan softwarenya nggak mengcover semua kebutuhan bisnis. Gitu. Dampaknya apa kok kayak gitu? Ada area di Probis yang nggak disupport oleh sistem gitu kan. Atau keterlambatan deployment atau delivery dari software seperti itu. Dan berkurangnya reputasi dari Departemen IT. Itu dampak-dampaknya. Nah, kemungkinannya berapa? Seberapa mungkin? Dan dampak seberapa mungkin gitu. Asumsinya adalah misalnya kemungkinannya ya jarang lah, jarang. Tapi ya nggak yang sangat jarang sih, mungkin 2 tahun sekali adalah kejadian kayak gini, misalnya seperti itu. Dan dampaknya kalau kita salah mengembangkan dan proyeknya kita diminta merevisi aplikasinya, itu mungkin butuh sekitar 2 minggu lah buat
merevisi aplikasi sehingga delivery-nya terlambat 2 minggu, misal seperti itu. Sehingga dampaknya besar seperti itu. Nah, kemudian kalau kemungkinannya jarang dan dampaknya besar, berarti 14 ya, dan levelnya kuning, resiko sedang. Kemungkinannya jarang, dampaknya besar, skornya tadi 14 tadi, resiko sedang, seperti itu. Nah, kontrol existing-nya gimana? Apa sih kontrol yang kita punya seperti itu? Kita punya mekanisme UAT, user acceptance testing, gitu kan. Jadi kalau kita udah ngoding gitu kan, tim aplikasi udah tim IT yang udah bikin aplikasinya, di UAT dulu oleh bisnis gitu kan. Mungkin kalau di banking ya tentu tim yang udah coding gitu kan, tim tim bankingnya, tim probisnya meng QA, oh udah bener belum fitur-fiturnya gitu. Tapi masih kejadian tuh kayak gini, masih kejadian tuh apa namanya softwarenya nggak ada kurang, fiturnya ada yang kurang seperti itu. Oh berarti mungkin seharusnya tim IT, tim business analysnya tuh punya pemahaman tentang probis yang memadai. Misalnya gini, di bank ABCA lah misalnya, tim IT-nya masuk ke sana. Ada orang tim IT gitu kan. Tim IT-nya tentu saja background-nya kan background IT, SI, informatika gitu. Di pas kuliah dia belajar ngoding, iya belajar. Belajar tentang banking enggak. Jadi mungkin tim IT-nya kurang punya pemahaman tentang probis. Gimana bisa dia bikin aplikasi tentang banking jika dia nggak paham tentang probisnya seperti apa, gitu kan? Jadi mungkin tim IT-nya pemahaman tentang probisnya kurang baik, gitu kan? Seperti itu. Sehingga idealnya adalah si tim IT-nya diberi training atau diberikan whatever lah, mekanisme training atau apapun gitu kan, knowledge sharing atau apapun sehingga dia paham tentang probis gitu. Yang akan dibangun training yang satu pro hire, satu training tentang probis, yang kedua pro hire business analyst dengan pemahaman probis organisasi. Contohnya adalah ya jika kita di banking ya tentu saja pro hire tim IT business analystnya yang punya pemahaman tentang banking system gitu kan. Jika di misalnya di konstruksi misalnya tentu yang punya pemahaman tentang konstruksi misalnya seperti itu. Jika di misalnya e-commerce tentu yang punya pemahaman tentang e-commerce dan seterusnya gitu-gitu ya. Biar software dikembangkan match dengan kebutuhan organisasi seperti itu. Itu contohnya teman-teman. Jadi ketika bikin ini usahakan mengalir biar judgement-nya ada dan apa namanya mitigasi yang dibangunnya itu match dengan resikonya seperti itu. Oke, kebayang teman-teman ya. Jadi ntar ketika minggu depan hari Sabtu presentasi, tolong teman-teman ceritakan seperti tadi biar kita juga paham gitu kan. Biar Pak Halim dan Bu Lucy juga memahami dan teman-teman yang lain juga memahami seperti itu. Kalian bisa googling, bisa menggunakan whatever lah gitu kan, bisa tapi usahakan ceritanya bisa mengalir gitu, biar kita enak belajar. Oke gitu Pak, teman-teman. Yes, mau gimana Pak Halim? tanya dong Pak. Yes, silakan. Kemarin itu waktu presentasi itu ya Pak, ketika risk register itu pemilik resikonya itu internal atau eksternal atau Pak? Kemarin kadang ada beberapa anak-anak itu nulisnya ada yang eksternal Pak. Eksternal itu siapa Pak kira-kira Pak? Misalkan nih kemarin kan ada yang blackout ya, ada Hmm, kasus blackout Pak. hmm. Nah itu tuh dia sampai mengidentifikasi bahwa kemungkinan apa namanya konsumennya dia misalkan rumah sakit akan mengalami kegagalan seperti itu, Pak. Menarik, menarik. Tapi sudut pandangnya ini Nah, kan saya sampai sekarang masih agak bingung apakah jadi harus internal aja atau eksternal. Karena kalau tadi kan pasti internal ya, Pak ya. ya Misalkan ada project IT atau mungkin apa namanya tadi yang satu lagi adalah DRC ya, karena ada hmm, data hmm, recovery ya, hmm. data jadi kan tim IT-nya. Nah artinya kan itu pasti internal ya. Kalau misalkan list apa kayak listnya gitu, sebetulnya kalau saya juga mikir kalau eksternal itu kan nanti terlalu melebar ya Pak. Jadinya risk registernya jadi nggak fokus dan eh, nggak akan apa ini ya. Tapi apakah itu tadi? Makanya saya sempat ini ragu antara internal atau eksternal atau
dua-duanya boleh gitu. Biasa internal Pak, karena kan sudut pandang di sini kan ketika kita bagi kelompok kan sudut pandangnya sudut pandangnya PLN atau user ya, saya lupa. Yang pas kita diskusikan di awal. Baiknya sih internal aja Pak. Jadi kan manageable, jadi kan karena ini variabel internal controllable gitu kan. Sehingga Mm-mm. karena risk owner-nya kita internal, sehingga kita juga punya kewajiban buat mitigasi dong. Jika risiko Anda, Hmm. ngapain gue mikir gitu kan. Jika misalnya oh ada risiko mati lampu, UKDW mati lampu misalnya gitu kan. Lah saya bukan Oh, orang UKDW, ngapain saya mikirin gitu kan. iya benar Ya kan, artinya anda aja dan kita ownernya nggak kan tahu internal aja apakah gitu. UKDW punya genset atau enggak, Hmm, atau UKDW hmm, punya backup sistem atau enggak, itu kan juga kita nggak tahu ya Pak ya, betul kondisinya betul. seperti apa ya. Betul. Kalau misalnya saya di kampus lain, ngapain saya bikin kampus orang, misalnya kayak gitu kan, bukan urusan saya juga Mm-mm. gitu kan, risikonya Anda ngapain saya pikir gitu kan. Kalau risiko saya baru saya pikir kan gitu kira-kira kan. Jadi baiknya sih Iya ya, Iya. risikonya kecuali kalau saya kita sebagai auditor ya Pak ya. Kalau kita auditor yes. eksternal, baru kita masuk ke mereka, jadi kita tahu kondisinya ya. Betul. Jadi kalau saya mengaudit divisi IT di Bappenas gitu kan, ini risiko Anda semua. Ya, risiko risk owner-nya kepala pusdatin, pusdatin yang pusat data informasi. Risiko semuanya risk owner kepala pusdatin gitu kan. Jadi kan risiko Anda. Saya baru mikirin kerjaan saya emang mikirin risiko Anda gitu kan. Tapi uh, Bappenas ngapain mikirin risikonya Kemenkeu misalnya? Perusahaan gua kok kan gitu kira-kira. Jadi nggak usah Hmm. risiko kita kita aja biar ini controllable dan kita juga punya kan risiko saya ini kontrolnya kegiatan pengendaliannya, kontrolnya pun harusnya manajemen bagi saya gitu kan. Saya kan nggak mungkin otak-atik punya orang gitu kan. Misalnya kayak PLN dengan rumah sakit gitu kan. Saya di PLN nggak mungkin saya memaksa rumah sakit buat menggunakan kontrol ini. Bukan urusan saya kok kan gitu kira-kira. Kan gitu. Oke, make Oke. sense. Nah, sekarang Iya. ya, ini cuma butuh konfirmasi itu, Pak. Soalnya ini kemarin saya masih ragu dan memang belum saya anu lagi, tapi setelah dipikir-pikir lebih make sense ke internal memang. Iya, Wong, karena yang membuat risk management adalah internal, berarti yang dipikirkan mitigasinya internal itu sendiri, tanggung jawabnya adalah tanggung jawab internal. Gitu. Ya, oke. Kalau saya nanya itu Pak, kemarin tuh saya melihat mungkin ya saya mungkin yang salah, yang anak-anak presentasi ketika ada skor untuk level likelihood dan impact-nya itu kan 6 kali 7 gitu ya. Itu tuh kayaknya hasil perkalian semua ya Pak Lim ya. Jadi tidak Oke, melihat oke. di matrik gitu loh, iya kan ya. Nah Oke, gitu. oke. Nah gitu. Jadi ini ya kita menekankan bahwa sebelumnya sudah dibuat metrik dulu antara likelihood dan impact-nya. Nah, ini jadi bukan perkalian gitu kan Oke, ya. oke. Saya cerita dulu Bu biar biar nyambung. Jadi mungkin contoh yang saya gunakan terlalu terlalu enggak terlalu menggampangkan di awal. Padahal kan enggak semuanya seperti Iya, itu. Ini saya iya. contohkan seperti ini. Hmm, saya share screen. Nah, kan pertama kan contohnya seperti ini. Jadi kan semuanya pakai probability impact gitu Perkalian kan. ya. Iya, jika probability-nya 4 dan impact-nya 3, pasti 12 gitu Ya, kan. Probability-nya betul. 5, impact-nya 2, pasti 10. Ini hanya one approach. Tapi approach lain adalah seperti ini. Nah, approach ini kelemahannya adalah dia mempertimbangkan sudut pandang dia adalah risiko yang dampak sangat besar dan chance sangat kecil. Dampak sangat besar, chance sangat kecil, bobotnya sama dengan dampaknya kecil banget, kemungkinan besar banget. Ya kan? Padahal resiko yang kayak gini kan yang dampaknya kecil banget, kemungkinan besar banget. Telat submit laporan, ecek-ecek dong resikonya. Tapi sering kejadian. Pegawai Ya. telat masuk, terlambat masuk, pegawai nggak deliver sesuai dengan timeline misalnya. Itu kan sering kejadian, tapi ecek-ecek lah. Ya kan? Ya. Kita sepakat bahwa ini hijau. Gitu. Tapi kalau yang dampak sangat besar tapi sangat kecil, kebakaran misalnya, masa hijau? Walaupun sangat kecil kemungkinannya, tapi kalau kejadian tuh malah petaka gitu kan. Harusnya nih agak merah.
Jadi nggak bisa seperti ini, nggak bisa berkalian. Sehingga approach yang agak baru digunakan seperti ini. Ini kan simetris ya. Ini kayak akan simetris yang di atas dan di bawah kan agak simetris. Ini kan enggak kan. Jadi bobot dari kemungkinan dampak itu lebih besar di dampak, sorry. Misalnya dampak sangat kecil, kemungkinannya sangat sering itu kuning, tapi dampak sangat besar, kemungkinan sangat jarang itu oranye. Nggak simetris kan? Jadi lebih besar yang dampaknya. Jadi ini merah-merah semua, nih hijau-hijau semua gitu. Karena pertimbangan tadi, kalau saya bayangkan ini kan dengan teori-teori yang mudah digunakan seperti ini. Tapi ini teori, bukan teori. Dinamika di lapangan kan nggak sesimetris seperti tadi gitu kan. Kalau asumsikan saya tanya ke bos saya misalnya, Pak, resiko yang ecek kan udah biarin aja lah, orang-orang telat submit dikit biarin aja nggak apa-apa gitu. Tapi kalau yang kebakaran kan, oh ini harus laksanakan masih kalau nggak ntar bahaya kita kayak gitu. Jadi resiko yang kayak gini ini kan kayak relatif merah semua gitu. Jadi memang perhitungannya biasanya kayak gini. Dari urutan ini kita rapat dengan stakeholders, misalnya ada tim risk management, ada director, ada tim IT, tim proses owner dan seterusnya gitu. Yang paling kita accept yang mana gitu kan? Urutan yang paling ecek-ecek saya paling bahaya gitu. Yang paling ecek di sini, sorry. Sini. Kemudian mana? Ini, kemudian ini, kemudian ini. Jadi masing-masingnya tuh bisa dari hasil diskusi bisa dapat advice arah dari risk management seperti apa gitu. Sehingga kan ini kan based on ini kan kayak prioritas kan, mana yang paling prioritas? Paling prioritas kan berarti risiko yang ini, kedua prioritas yang ini, ketiga prioritas yang ini, keempat ini, kelima ini, keenam ini gitu kan. Sehingga kita bisa petakan mana yang perlu kita accept di sini, mana yang kita nggak akan accept seperti itu. Jadi nggak sepenuhnya perkalian. Kalau based on teori di sini kan ini kan perkalian, tapi kita nggak pakai cara perkalian lah gitu. Jadi pakai yang ini aja. Walaupun ini cara di Bappenas misalnya, tempat lain mungkin nggak kayak gini, mungkin 3x3 tabelnya, mungkin seperti apa. Tapi ini biasanya kami gunakan seperti ini. Gitu. Tapi kalau tahun masih perkalian juga ya asal paham konsepnya nggak masalah juga sih. Ya. Nah, kalau boleh sharing sedikit Bu Lucy dan Pak Halim, saya baru minggu lalu finish audit keamanan informasi dan dia mensubmit risk register yang macam ini. Saya jadikan finding. Wah, Mas Iqbal kok jadikan finding lah. Anda di kan keamanan informasi ya, ada risiko tentang bencana alam, kebakaran, gempa bumi, bla 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 gitu. Kebakaran apa gampang gitu kan. Ini Anda bilang kalau kayak gini, model-model kayak gini gitu kan, kok dampaknya kecil? Impact besar, dampak kecil. Kok Anda asumsikan risiko yang acceptable gitu, kira-kira seperti itu. Berarti Anda nggak perlu menerapkan kontrol dong kalau ada kebakaran. Bahkan biarin aja. Saya accept kok ada risiko. Itu kan nggak mungkin. Service Anda gimana? Availability Anda bisa terancam, padahal Anda punya target di di SLA Anda gitu kan, di komitmen pimpinan gitu. Availability 98% misalnya. Tapi risiko kebakaran Anda accept aja kan nggak mungkin. Saya jadikan sebagai finding gitu karena nggak masuk akal. Gitu. Terus mereka, oh ya udah, saya akan revisi lagi risk registernya, saya akan review ulang dan perbaiki lagi. Jadi emang based on judgment sudut pandang orang yang menilainya ini masuk akal apa enggak, seperti itu kira-kira Bu Lucy. Ya. Artinya dengan risk register yang tadi seperti model yang kedua itu, dengan approach yang kedua itu lebih fleksibel ya Pak ya? Kita bisa lebih menentukan kira-kira mana yang misalkan berdampak tinggi gitu, bisa kita naikkan sehingga bisa untuk aware ya terhadap resiko yang berdampak tinggi gitu ya. Betul. Karena kan 1x5 dan 5x1 sama-sama 5 kan. Tapi kemungkinan 1 dampak 5 dan kemungkinan 5 dampak 1 itu kan beda gitu. Walaupun seperkalian 1x5, 5x1 sama. Nah, itu arahnya ke arah sana. Jadi biar nggak menyamakan kemungkinan dampak tuh sama bobotnya sama gitu. Yuk, ada yang mau tanya? Silakan kalau ada yang masih bingung. Sebelum ditanya nanti ya hari Alvin mungkin Mas Alvin, monggo. Permisi Pak,
Iqbal mau tanya tentang yang blackout PLN 2019 Hah? itu, kan tugas pertama itu dari sudut pandang pengguna PLN, Pak. Oh, user ya. Oke, 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 oke. Iya. Nanti itu jadi risikonya itu apakah dari internal yaitu perusahaan PLN-nya atau sebagai pengguna PLN, Pak? Itu aja, Oke, terima kasih. thank you Mas Alvin. Mas Alvin, thank you Mas Alvin. Aku baru ngeh jika soalnya kayak gitu. Berarti kan asumsinya Anda sebagai Mas Alvin sebagai direktur rumah sakit gitu ya, kita kayak saya pengguna PLN gitu ya. Itu ya Iya, udah berarti itu asumsikan resikonya resiko direktur IT diri bukan rumah sakit ya. Contohnya apalah suatu organisasi gitu kan direktur IT di suatu perusahaan yang menggunakan jasa PLN gitu kan. Jadi resikonya resiko si klien tersebut, si organisasi tersebut bukan PLN-nya. Sudut pandangnya kan user PLN bukan PLN-nya kan seperti itu. Misalnya saya apa kampus lah misalnya, saya UKDW misalnya, saya pakai layanan PLN gitu kan listriknya gitu. Kemudian kalau mati lampu kan resikonya saya juga risk owner-nya juga kan. Saya sebagai head of IT di UKDW juga terdampak akibat PLN mati lampu seperti itu. Itu kira-kira Mas Alvin. Saya lupa skupnya, sorry. berarti tetap dari pengguna PLN ya, Pak? Pengguna aja Mas Alvin. Hmm. Tapi Baik, Pak. yang Terima sama ya. kasih. Jadi kan 3 resiko. Asumsikan tiga-tiga itu Mas Alvin sebagai apa? Saya sebagai rumah sakit misalnya. Jadi tiga-tiganya sudut pandang itu. Tuh, jangan satu di rumah sakit, risiko 2 Indomaret misalnya, risiko 3 apa gitu. Kalau bisa satu aja. Gitu Mas Alvin. Oke, oke, Pak. Thank you Mas Jadi Alvin. kasusnya harus sama, Alvin. Artinya kalau kamu pandangannya rumah sakit ya berarti rumah sakit semua. Jangan satu misalkan pandangannya rumah sakit terus nanti kamu lari ke universitas, nanti lari ke retail gitu ya, beda semua nanti. Jadi kamu Yes. misalkan bilang aja dari rumah sakit X atau dari apa universitas Y atau apalah seperti itu istilahnya. Oke, Pak. Oh, yang berikutnya Elva, silakan. Permisi Pak Iqbal, saya mau nanya soal impact level. Nah, impact level itu harus harus ada rasionya atau enggak? Terima kasih. Oke. Ini Mbak Elva atau Mbak Mazia nih? Mas ya Pak. Oke, ini yang nanya 2 orang saya bingung jadi yang nanya yang apa namanya Masya, 2 jadi Mas Mbak ya Mazia Pak, ya. Mas Oke. ya. Oke. Ini saya contoh Kak, saya share screen aja ya. Nah, hmm, rasionya enggak ada Mbak Mazia. Ini contohnya tapi kadang-kadang risiko itu kan uncertainty, jadi based on judgment aja. Kalau biasanya sih saya pakai aja. Tapi tentu saja harus gradasi. Jadi nggak mungkin sehari, 3 hari, ini 2 hari kan nggak mungkin gitu ya. Jadi kan tentu makin ke atas makin banyak walaupun nggak ada rasionya. Tapi ya eh, kemasuk akalan aja sih. Jadi jangan sampai eh, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari gitu kan. Itu agak kurang make sense. Gitu kan. Jadi biasanya tuh kayak agak kayak eksponensial gitu loh. Seperti itu. Jadi nggak yang 1, 2, 3, 4, 5 biasanya nggak seperti itu. 1, 3, seminggu, 2 minggu, sebulan, itulah kira-kira. Eh, pertama harus bergradasi, kedua nggak aritmatik kayak plus satu biasanya nggak seperti itu, kayak eksponensial. Karena yang sangat besar ini harusnya tuh sangat katastrofik gitu Mbak Masya. Jadi 1 hari bukan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, tapi sehari, mungkin seminggu, sebulan, setahun itu kan cukup eksponensial. Itu kira-kira Mbak Masya. Apa udah cukup? Ya, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke. Pak Halim, Bu Lucy gimana? Apakah ada simulasi teman-teman panggil satu lagi atau gimana Pak? Atau tempat Masya kemarin ya, yang kemarin apa ya? Yang ada yang grupnya rincinya ya. Elva, Masya, terus siapa? Nala, Feby mungkin. Oh, iya Bu, betul.
Kemarin nanya ada range-nya itu loh Pak. Siapa ya namanya lupa. Oh, Ya, Elva. saya Bu, itu kemarin bagian yang bentar Bu, saya bukakan PPT-nya dulu ya Bu. Ya, ya, oke. Share screen aja sekalian, Elva boleh. Maka enak besok Pak, Elva bentar Pak. nyicil. Apakah sudah terlihat Pak? Jelas Ya. Mbak Elva. Kemarin tuh saya bingung bagian yang ini nih Pak, bagian yang likelihood. Ini Ya. kemarin kan sesuai contohnya Bapak, bagian Hmm. yang ini perbandingan common risk-nya kan Hmm. perbandingannya 100, 500, Hmm. 1000, 50.000, dan 100.000. Namun Hmm. kemarin ada masukan dari Bu Lucy dan Pak Halim Pak terkait ini. Bagaimana jika misal pembandingnya ini disamakan Pak? Jadi misal yang nomor 5 yang frekuen itu misal 1/100, mungkin yang bawah yang paling atas tuh misal 5/100, bawahnya 4/100. Itu bagaimana ya Pak? Apakah boleh atau tetap kayak gini aja? Oke. Boleh atau enggak tentu semuanya boleh. Tapi apa ya? Kecocokan dan judgement kalau judgement itu kadang aku jelasinnya tuh menurutku kayak gini, tapi kalau menjelaskan bahasa manusia itu agak sulit. Biasanya sih agak eksponensial seperti ini, tidak linear seperti itu Mbak Mazia, 1 2 3 4 5 enggak gitu, tapi cenderung seperti ini. Tapi ini kan sebagai contoh, jadi mungkin tempat lain agak berbeda approach atau perhitungannya, bisa bisa aja seperti itu. Ya kalau misalnya yang likelihood itu sebenarnya sih nggak terlalu signifikan, apa namanya, dalam perhitungan. Yang lebih berdampak malah yang impact-nya Mbak Mazia. Coba next deh yang tadi, yang tabel impact. Yang ini ya Pak? Atau yang Hmm. Iya betul betul. Oke, ini sudah menarik. Mungkin nah ini malah bahasanya kehilangan akibat ransomware ini malah bukan kategori ini. Aku mengannotate. Oh, nah ini seakan-akan ini udah restatement pernyataan risiko. Padahal ini bukan restatement Mbak 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 Elva atau Mbak Mas ya. Ini adalah kategori impact. Jadi bukan Lockbit 3.0 yang di state di sini, tapi dampaknya apa? Kerugian apa? Kehilangan data yang berakibat tuntutan hukum, misalnya kayak tadi ya, dan data yang berakibat kerugian finansial more than 10 miliar, misalnya seperti itu. Kehilangan data yang mengakibatkan kalau bisa di pemerintahan stabilitas negara misalnya dan seterusnya gitu kan. Jadi bukan ngomong akibat ini gitu. Nah, kalau misalnya arsitektur mungkin bukan arsitektur, mungkin infra kali ya. Ini mungkin operation atau IT infra. Mungkin kalimat ini nggak usah. Nah, infra total ya seperti itu aja cukup. Akibat apa ya berikut itu kan statement. Ransomware itu kan peralatan risiko, tapi dampaknya infra lumpuh total seperti itu. Nah, downtime besar misalnya, ini nggak perlu. Tapi bedanya ini dan ini apa kira-kira? Downtime besar, infra lumpuh total. Kan nggak terbayang. Kalau resiko kebakaran atau resiko gempa bumi, apakah infra lumpuh total atau downtime besar ya? Ini kan nggak kebayang bedanya apa. Jadi tambah variabel tertentu, infra lumpuh total yang mengakibatkan misalnya downtime, misalnya sekian minggu, sekian hari. Nah, itu kan kebayang tuh. Oh, ini dampaknya kira-kira seminggu, berarti masuknya ke sini. Oh, ini 5 hari, masuknya ke sini gitu kan. Jadi kalau cuma infrastruktur total dan downtime besar, itu apa bedanya? Seperti itu. Nah, ini oke nih. Panca operation, oke lah. Ini oke. Hukum serius, nah ini oke lah. Pelanggaran kecil, ya oke. Nah, ini mungkin perlu dicari ini apa. Gitu kira-kira. Itu impact itu boleh Nah, kosong seperti itu atau harus terisi Pak untuk setiap sel yang ada di dalam itu Pak? harus terisi. Harus terisi. Mungkin ada yang nggak boleh nggak terisi itu misalnya risiko hukum misalnya.
Resiko hukum biasanya tuh di level ini dan ini aja. 45 ya. 45 aja. Kenapa? Resiko hukum gak ada yang ecek-ecek. Oh, saya tuntut oleh hakim, tapi ecek-ecek lah kan nggak mungkin kayak gitu kan. Risiko hukum entah signifikan atau katastrofik, misalnya, oh, risiko hukum mengakibatkan pelanggaran undang-undang X, oh, itu besar. Pelanggaran ini mungkin medium lah. Masa risiko hukum, hukum ada legal action gitu, oh ini dampaknya low, kan nggak mungkin. Jadi biasanya seperti itu. Atau risiko fraud misalnya, nggak mungkin risiko fraud walaupun 100.000 doang juga korupsi kan. Jadi risiko fraud itu mungkin 3, 4, 5, 1, 2 itu mungkin nggak masuk gitu kan. Jadi Kalau di misalkan sini ya resiko hukum itu misalkan berdasarkan apa namanya ini apa ya total nilai apa sih oh Pak bisa pidana atau ya. misalkan apa namanya gugatan total nilai Oh gugatan gitu misalkan itu bisa Pak nilai bisa finansialnya. bisa. Tapi ribet dong hitungnya Pak. Iya Risiko memang. hukum mengakibatkan denda more than 1 juta, ini more than 5 juta, more than 10 juta, atau bahkan penjara 5 hari di sini, 10 hari di situ. Oh, Itu kan itu nggak ribet make hitungnya sense Pak. ya Pak ya Iya, kurang agak kurang. kurang make sense, kurang make sense. Karena ngitungnya kan repot dulu Pak. Masa bikin list register saya konsul ke ahli hukum dulu, jadi agak tricky. Kayaknya bukan itu. Risiko hukum Berarti mungkin langsung kalau gugatan hukum gitu aja berarti udah ya, katastrofik ya itu iya istilahnya. seperti itu. Kita Entah kan itu konsekuensinya penjara 5 hari itu nggak masalah gitu ya istilahnya. iya, tapi tetap katastrofik karena kalau udah penjara itu udah ngeri lah gitu Pak. Jadi menurut saya katastrofik aja seperti itu. Tapi untuk yang case ini, untuk kuliah ini kayaknya nggak usah sampai sana lah Pak. Yang mudah-mudah dulu aja, Ya, yang manajebil di IT aja lah seperti itu. ya. Nah gitu Oke. kira-kira teman-teman. Jadi ini tolong dilengkapi ya yang kosong-kosong seperti itu. Dan kata-katanya nggak perlu akibat ransomware gitu kan. Itulah ransomware adalah restatement. Kayak kebakaran, terus apa namanya, tadi software nggak sepenuhnya mendukung Probis gitu. Itu kan restatement pernyataan risiko gitu ya. Ransomware, Lockbit gitu. Itu kan restatement. Tapi impact-nya adalah kehilangan data strategis, kehilangan data kecil, kehilangan data yang signifikan. Nah, gitu. Tapi teman-teman perlu define strategis itu apa sih? Jadi kalau misalnya kehilangan data strategis, kemudian kehilangan data, misalnya gini, ini kehilangan data strategis di katastrofik, di sini kehilangan data yang signifikan, sensitif, lah itu bedanya apa dong? Tiga itu gitu. Makanya perlu keterangan penjelas kehilangan data strategis yang mengakibatkan gangguan pada organisasi, organization wide misalnya, gangguan pada division wide, level divisi aja misalnya, atau level cabang aja misalnya. Jadi kan kebayang gradasinya seperti itu kira-kira teman-teman. Ada Baik, lagi? Pak. Terima kasih, Pak. Thank you. Ada lagi? Apa Ayo. di Kalau ada lagi Ada yang mau atau ditanyakan? ada yang nggak jelas dari tugas terus mau dikonsultasikan juga boleh gitu ya ya. monggo sebelum hari Jumat Sabtu nanti ditanya oleh Pak Halim dan Bu Lucy Ya. dan Ya, saya juga. jawab Pak Iqbal. Nanti mending kalau ada yang mau nggak jelas ditanyakan gitu ya. Udah tadi 2 Ya, kelompok yang monggo. Kemarin punya siapa ya? Yuk, ayo. Anybody? Udah, nggak ada. nggak ada kayaknya tunjuk aja Bu 1. Yang kemarin BPJS dulu ya. BPJS itu siapa? Lupa ya. BPJS ya, enggak.
Udah. Selamat sore, Pak. Ya, Mbak Clara. Perwakilan dari kelompok BPJS izin bertanya mengenai ini Pak, bukan penempatan sih, pemilihan kategori yang efektif dan tidak efektif itu Pak. Kemarin terakhir presentasi itu masih belum clear ya Pak, sepertinya. Boleh minta tolong untuk dijelaskan lagi? Bisa di-share aja, Clara, Kenapa? projectmu. Di-share aja projectmu Oh seperti iya, apa. iya Pak, sebentar. Biar, yo. Ini mungkin nanti tiap kelompok suruh ngajuin satu pertanyaan, Pak. Kayaknya. Ini kan tadi udah ada 3 kelompok kan. Nanti kelompok yang berikutnya harus bertanya juga. Apakah sudah terlihat Pak? Udah, Mbak Clara. Bagian ini Pak. Oke. Oke. Maksudnya Kan E atau TE gimana ya? Gimana pertanyaannya? kemarin itu kan kelompok kami analisisnya itu masih dari luar ya Pak, jadi belum meninjau lebih dalam. Jadi kita masih mengira-ngira Pak untuk yang bagian penempatan penilaian mandiri ini. Mungkin untuk penilaian spesifiknya bagaimana? Mohon dijelaskan Oke, Pak. sip. Maksud. Sip. Thank you, Mbak Clara. Nah, ini misalnya seperti ini. Nah, ini kan pengadaan yang ada itu yang existing ada di organisasi. Tak coret-coret ya, Mbak Clara ya. Di sini kan yang existing ada di organisasi. Oh, kita udah ada SOP, akses data, dan audit. Oh, kalau digerakin, gerak-gerak lagi, Mbak Clara. Nah, sini, misalnya di sini. Maaf Pak. Nggak apa, nggak apa. Kita udah ada SOP, akses data, dan audit. Misalnya. Nah, dengan resiko yang tadi, itu kontrol existing ini sudah efektif memitigasi resiko itu belum? Misalnya resiko apa tadi, Mbak Clara? Coba geser ke kiri sedikit, Mbak. Gimana Pak? Mohon maaf tadi suaranya. Oh, sorry. Resikonya apa tadi? Yang ini bisa geser ke kiri sedikit. Geser Oh ke ya. kiri. Resikonya adalah kebocoran data. Oke, ke kanan deh, kanan. Kita udah ada SOP, akses data dan audit. Oke, tapi based on kondisi existing, masih kejadian nggak resiko itu? Jadi misalnya, efektif nggak kontrol ini, kontrol existing ini bisa menanggulangi resiko itu? Oh, misalnya udah ada SOP, udah ada audit, tapi masih bocor aja. Misalnya seperti itu ya. Oh, berarti nggak efektif dong kontrolnya, sehingga kita perlu kontrol tambahan. Seperti itu kan. Atau berikutnya misalnya risiko kedua, boleh geser lagi nggak Mbak Clara kiri? Risikonya apa? Risikonya adalah keterlambatan respon keamanan. Oh, kalau ada insiden, kita recovery-nya lambat, misalnya seperti itu ya. Oke, dia pemantauan berkala. Ini most likely nggak efektif deh, nggak ada mekanisme incident handling misalnya. Pemantauan doang, ada insiden dipantau doang misalnya, tentu nggak efektif kan gitu. Tapi kalau misalnya ada resiko tertentu, yang ketiga kiri lagi Mbak Clara, apa resikonya? Eh, kanan lagi, ke kanan sedikit lagi. Oh enggak yang tadi yang E atau TE ke kanan. Ini kan tentang kurangnya awareness. Udah ada pelatihan berkala. Nah, oh dengan pelatihan berkala ini udah cukup lah sehingga awareness orang tentang insiden tadi udah memadai gitu mas, sehingga efektif. Nah, idealnya kalau udah efektif ini nggak perlu lagi. Kenapa? Ini udah efektif kok. Ngapain gue tambahin lagi kontrolnya gitu kan? Sehingga ini nggak perlu. Karena kan kita udah punya suatu mekanisme efektif berjalan, nggak usah gue tambahin lagi. Ya udah ideal kok seperti itu gitu ya. Walaupun bisa kita tambahin bisa aja, tapi dengan pertimbangan cost benefit kayaknya mending
yang belum efektif dulu kita tanggulangi seperti itu kira-kira. Oh ini SOP, ada SOP misalnya terus belum efektif gitu. Kemudian ada tambahan kontrol seperti itu. Tapi kalau udah efektif, dengan adanya kontrol existing itu bisa menanggulangi resiko yang ada, sehingga udah bilang efektif. Kita udah bisa bilang bahwa ini efektif resiko kontrol existingnya. Sehingga kita nggak perlu implement kontrol tambahan, nggak perlu implement yang ini atau yang ini. Seperti itu kira-kira Mbak Clara. Cukup jelas? Jelas, Pak. Berarti untuk yang pengendalian-pengendalian itu tuh cuma dilakukan kalau masih belum efektif gitu ya, Pak? Betul, betul. Kalau udah bagus ya nggak usah ditanggulangi lagi, kecuali udah bagus semua gitu kan, kita pengen improve gitu kan. Tapi ada yang masih belum bagus, lebih baik effort saya, uang saya, dan resource saya kita gunakan untuk menanggulangi yang belum bagus gitu kan. Seperti itu. Oke, Gitu Pak. kira-kira Mbak Terima Clara. kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Saya jadi ingat juga Pak, kemarin waktu kita review itu ada Mm-mm. yang solusi yang tidak efektif itu ada yang solusi apa ya sangat canggih pakai AI seperti itu. Itu apakah harus sampai segitu sih Pak? Karena kan kita itu kan berdasarkan framework ya, bukan berdasarkan apa namanya maksudnya berdasarkan yang existing atau yang bisa affordable seperti apa juga kan. Ya, itu Oke. saya jadi ingat tadi karena Clara ada yang bilang ini, jadi saya ingat kelompok mana ya? Saya lupa kemarin sampai AI ya Bu ya. Ada yang duduk di depan baris tuh loh, yang cewek Ya, apa ya? Lupa. saya juga lupa kemarin ada yang sampai segitu itu. Apakah itu harus sampai seperti itu ya Pak ya? Tentunya nggak harus seperti itu. Tapi nggak salah juga untuk seperti itu, Pak. Tapi kalau misalnya yang sangat canggih itu biasanya kontrol ideal. Idealnya menggunakan AI dan semacamnya. Tapi mungkin akuisisinya kan butuh waktu, butuh uang, gitu kan. Wah, uangku Mm-mm. masih belum cukup nih, sehingga yang kontrol yang paling kanan, kontrol akan diimplement tahun depan, ya mungkin nggak secanggih itu, gitu kan. Tapi yang misalnya Ya kayak, dia justru malah hmm, yang di kontrol yang paling kanan Pak yang akan dibangun. oh, oh berarti asumsinya perusahaannya Bukan udah canggih. idealnya, ya oh tapi udah sophisticatednya udah yang akan dibangun. Sepertinya ya Bu ya, kalau nggak salah saya nggak salah ingat saya. Oh, Ada yang seperti itu. Lah itu kan berarti butuh effort banyak dan investment yang tinggi kan. Iya, betul, betul. Kalau di realnya itu most likely nggak seperti itu. Karena saya punya uang saya 2 miliar misalnya, tentu bukan satu kontrol doang yang saya akan saya tanggulangi, tapi semua kontrolnya kan, semua resikonya kan. Tapi lain hal Hmm. kalau perusahaannya memang perusahaan yang canggih sekali, mungkin Tokopedia misalnya dengan apa kekuatan fiskal yang besar banget misalnya, kemudian Allah bikin AI mah gampang, saya banyak resource saya, duit saya banyak, ya bisa aja seperti itu kan. Tapi jarang Nah, banget dan Pak, saya kalau IT itu masih dianggap sebagai cost center bukan sebagai itu ya. betul betul kecuali jika memang perusahaan IT sehingga top manajemennya ngeh bahwa IT itu penting gitu kan. Tapi kalau perusahaan Mm-mm. yang top manajemen bukan IT itu beda cerita. Makanya pengembangan AI sekarang kan ya dari Meta, dari Google, ya emang bosnya emang di industri IT gitu kan. Kalau yang perusahaan yang bukan industri IT ya nggak belum ke arah sana gitu. Iya, Gitu Pak Halim. makanya OKM jadi ingat itu jadinya. ada. Yuk kelompok lain yuk silakan sambil berarti yang belum kelompoknya apa PDN yang apa ya? Berarti yang satu lagi tadi yang sudah PDN belum ada ya PDN yang belum belum keluar semua ya. Organisasional sama apa tuh itu? Infra, Iya. organisasi sama infra, yuk siapa? Ada yang mau ditanyakan? Sama satu lagi yang belum berarti ini CrowdStrike. CrowdStrike ini juga belum. Ayo Oke, anybody? siapa? Kelompoknya CrowdStrike? Selamat siang, Pak. Iya. Ya, Mungkin saya lebih mau tanya tentang Excel-nya aja, Pak. Mau saya share screen dulu. boleh.
Oke, Pak. Jadi saya tuh masih bingung di bagian yang sama kayak Clara tadi sebenarnya, Pak. Nggak Eh, kelihatan ya. hmm, Ya, Dibesarin lagi, Clara. dah, oke, Clara. lebih-lebih ke yang pengendalian yang seharusnya sama yang pengendalian yang akan dibangun itu bedanya apa ya, Pak? Oke, thank you Mbak Joshua, Mbak Joshua Clara. Oke, jadi kalau yang seharusnya itu yang idealnya. Jadi asumsikan dengan unlimited, Anda punya unlimited budget dan unlimited resource ya seperti itu. Ini dengan resource yang tak terbatas tuh kita idealnya bikin apa sih? Idealnya bikin, tadi contoh saya yang di awal, yang di slide itu, kalau mati lampu misalnya, mati lampu ya. Oh kebakaran itu idealnya bikin DRC. Jadi kita punya DC itu kan lumayan mahal ya, mungkin 100-200 miliar lah seperti itu. Kalau bikin DRC ya ekstra 200 miliar lagi gitu kan. Untuk akuisisi DC itu kan cukup tricky gitu kan. Saya nggak punya duit sebanyak itu. Atau pembangunannya kan nggak mungkin setahun langsung jadi gitu kan. Bikin bangunannya plus pengisi dengan fasilitas segala macam nggak mungkin setahun langsung jadi bisa beroperasi gitu kan. Sehingga oke lah itu nggak mungkin dilakukan dalam setahun. Oke, yang setahun bisa dilakukan seperti apa? Inilah yang akan dibangun itu yang selama setahun ini, yang manageable buat kita. Jadi ini yang ideal, maksudnya kayak dengan waktu tak terbatas, uang tak terbatas, tak terbatas, resource nggak terbatas, kita mau ngapain? Tapi dengan limitasi, gue organisasi gue tuh bukan perusahaan besar nih, gue cuma perusahaan yang budget IT-nya mungkin cuma 100 juta setahun, misal seperti itu ya. Orang gue cuma dikit doang, dan seterusnya gitu kan. Sehingga nggak bisa yang muluk-muluk dong, sehingga yang akan dibangun yang dengan limitasi itu, oh dengan uang gue yang terbatas gue cuma bisa maintenance doang gitu kan. Ini kan case-nya kan yang ada adalah fire suppression-nya ada tapi nggak termaintenance, resiko kebakaran gitu kan. Kontrol yang idealnya bikin di RC sehingga kebakaran di site A site B-nya masih bisa jalan gitu kan, tapi kan ini butuh waktu yang banyak, uang yang banyak, sehingga dengan uang yang terbatas itu instead of gue bikin di RC gue maintenance deh, fire suppression gue gitu kan, sprinkler, kemudian gas, kemudian perangkat-perangkat lainnya di maintenance aja lah gitu kan, biar bisa berfungsi dengan baik gitu kira-kira. Jadi ini yang ideal, yang dengan unlimited time, unlimited budget, unlimited resource itu, ini yang dengan waktu yang saya punya, dengan uang yang saya punya, saya bisa ngapain sih? Gitu kira-kira. Apakah kebayang? Kebayang, Pak. Baik, terima Oke, kasih. ya sama-sama. Yo, mungkin yang dari kelompoknya PDN, baik infra maupun yang apa namanya organisasi. Tadi kelompok saya bagian yang PDN Oh, sudah bertanya, Pak. oh udah ya. Berarti ya, yang belum siapa? yang PDN satunya, Pak. Yang apa? Organisasi ya. Ya, Pak, ya organisasi, Pak. Betul, Pak. Sama satu lagi berarti kasus apa ya yang belum? Crowdfunding, BPJS, Tokopedia. Berarti belum nih. Tokopedia Bridge. Ya, Tokopedia sama PDN organisasi yuk. Ada pertanyaan dulu nggak? Yang dari Tokopedia, Pak. Oke. Mau bertanya. Bentar. Boleh di-share ini ya, kalau mau di-share. Udah belum ya Pak ini? Nah, udah masuk. Gimana? Oh iya. Mau izin menanya, yang kemarin yang bagian Excel tempat saya ini, yang sistem pemantauan berbasis AI untuk audit ini, apakah bisa untuk pengendalian ya Pak? Kayak gimana contoh implementasi penerapannya, kayak anomali di dalam sistem gitu Pak? Oke, ini saya pengen tahu dulu nih resikonya apa nih. Karena disodorkan kontrol, kemudian resikonya apa kan saya nggak tahu. Boleh ke kiri dulu nggak? Apa statementnya? Oh, iya. Oke.
Kebocoran data harus lebih cepat. Oke. Kemudian kurang keamanan. Aslinya bukan audit doang, karena harusnya audit sebagai lini ketiga pertahanan, third line of defense itu harusnya bekerja setelah lini 1, lini 2-nya bekerja gitu kan. Jadi penyebabnya bukan kurangnya audit, tapi kurangnya mekanisme pengendalian internal di apa namanya di tim keamanan cyber gitu. Oke, ke kanan lagi. Audit lebih sering berkala sekali tambah AI untuk mungkin pakai di LP kan, atau data leak prevention, atau tools lain untuk deteksi kebocoran seperti itu. Kalau pemantauan BCI itu saya belum pernah dengar sebetulnya, Mas Aurel atau Mas Evan ini ya, karena namanya dua orang. Oh Aurel cewek, sorry. Sip. Jadi biasanya memang ini kayaknya Mas Evan nih fokus pada auditnya ya. Mungkin harusnya adalah kebocoran ini, berarti mekanisme penanganan insiden pada kebocoran datanya nggak optimal, seperti itu arahnya. Karena audit itu nggak mungkin masuk ke risk register, itu lini yang berbeda dengan lini apa namanya risk management seperti itu. Ntar saya share screen slide yang lain, tapi kalau secara teori, secara best practice-nya juga biasanya nggak masukkan audit di situ seperti itu. Mungkin mekanisme insiden manajemen yang kurang baik gitu kan penyebabnya. Terus kemudian pengendalian yang akan dibangun mungkin apakah belum ada firewall, atau mungkin belum ada edukasi atau pemahaman person di cyber security gitu. Maksudnya tim keamanan cybernya, tim incident handlernya kurang oke pemahamannya, kompetensinya seperti itu penyebabnya ya, kurang kompetensi di situ. Atau udah ada tim cyber security tapi mungkin kurang kompeten, seperti itu kira-kira. Sehingga pengendalian dibangun adalah peningkatan edukasi bagi tim cyber security untuk bisa menangani insiden seperti itu. Satu itu. Yang kedua, akuisisi tools misalnya di LP atau semacamnya, data leak prevention seperti itu, atau tool lain gitu kan. Seperti itu kira-kira Mas Evan. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi atau udah cukup Pak Halim? Terus ini saya kembalikan Pak Halim dulu lagi nih. Cukup ya, Pak Alim? Gimana Pak Alim? Udah ya? Udah. Yang Ada lain satu pertanyaan lagi, mungkin dari kelompok satunya kalau mau tanya enggak? Oh, Ya, satu lagi aku jelasin dikit Pak Halim dulu sih. Boleh. Saya lupa Boleh, nambahin boleh dikit Pak. tadi. Ya. Oke. Nah, tadi kan saya jelaskan kenapa audit itu nggak masuk sana. Karena dalam risk management itu ada 3 lini pertahanan, 3 line of defense namanya, 3 lines model. Lini pertama itu adalah business unit, 2 manajemen, 3 auditor. Asumsikan gini, di organisasi itu ada tentang IT-nya itu di manage oleh lini kedua, tim IT, divisi IT, Direktorat IT gitu kira-kira. Tapi user dari IT-nya itu macam-macam gitu kan. Kalau di kampus misalnya divisi IT-nya itu di bawahnya rektorat misalnya, ada tim IT seperti itu kan. Lini pertamanya adalah jurusan-jurusan seperti itu. Nah, yang ketiga adalah auditor, SPI. Itu beda cerita, beda, dipisahkan di sini. Sehingga risk management itu mengatur di sini. Auditor nggak bertanggung jawab dalam risk manajemennya, karena kalau dalam pengelolaan risikonya itu auditor ikut dalam pengelolaan risiko, saya misalnya ikut ngerjain tugas Anda dalam kuliah atau exam atau kuis, terus saya menilai juga, kan nggak objektif gitu. Masa saya bertanggung jawab atas risiko ini, terus saya mengaudit lagi risiko ini, kan nggak objektif ya saya sebagai auditor seperti itu. Sehingga auditor nggak bertanggung jawab atas kegiatan apa namanya
manajerialnya, keuangan resiko di situ seperti itu. Sehingga di tempat yang tadi itu di Mas Evan itu kurangnya audit keamanan itu nggak bisa jadi penyebab atau dampak atau pengendalian karena memang berbeda antara auditor dan manajemen seperti itu. Sehingga di sini apa namanya tanggung jawab atas pengelolaan risiko. Nah ini implementing risk management, risk response gitu. Tanggung jawab atas risk management itu auditor di sisi yang merah. Merah itu kegiatan yang bukan merupakan kewenangan auditor seperti itu. Kalau yang hijau dan kuning baru kewenangan auditor seperti itu. Jadi memang secara teori yang di state oleh Mas Evan tadi kurang cocok. Harusnya bukan itu kontrol dan penyebabnya. Seperti itu kira-kira Mas Evan. Bayang ya, ini mungkin ekspertis Bu Lucy juga tentang hal ini. Oke. Gimana Pak Halim, Bu Lucy? Udah jam 5, kayaknya jam setengah 6 ada kelas lagi kan kalau nggak salah. Ya, Iya. ya mungkin itu aja dari teman-teman dari Pak Iqbal gitu ya. Terima kasih Pak Iqbal untuk materi dan terkait dengan cash register pada hari ini. Kita akan ketemu lagi hari Sabtu ya teman-teman semua untuk presentasi akhir. Jadi nanti tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Iqbal, lebih fokus kepada risk register langsung ya Pak ya, dengan apa asumsi-asumsinya seperti itu ya, tidak perlu lagi harus dikasih tahu dari awal seperti itu. Iya. Oke. Iya. Jadi lebih fokus di situ dan nanti lebih banyak diskusi terkait dengan hal seperti itu gitu ya. Oke. Terutama Excel yang tadi gitu. Iya, tetapi juga dipersiapkan ya Pak Lim ya, supaya apa yang terutama untuk yang likelihood-nya dan impact-nya, oh kok bisa begini, mereka ketika Ya, Pak betul. Iqbal bertanya sih nanti, oh ya, Jadi ada dasarnya justifikasinya, lah. Betul. dasar justifikasinya seperti itu. Iya, sehingga bisa ditanya bahwa kenapa Anda state 5 kemungkinannya Ya. itu kan bisa di-trace Ya, ke sebelumnya. maksudnya Oke. Oke. Oke, gitu ya. Jam 9 untuk linknya 9. agak berbeda. Sudah saya posting juga di Ikhlas dan untuk Pak Iqbal sudah saya kirim ke email nih Pak. Oke, Ya. siap. Jadi linknya bukan pakai link yang hari ini, tapi ada link satu lagi yang sudah saya create untuk itu. Ya, harapannya on time ya teman-teman supaya kita nggak molor. Sip. Ya. Oke. Oke, begitu ya teman-teman. Terima kasih juga Pak Iqbal untuk sore hari ini. Thank you, Selamat Pak. sore. Ya. Selamat sore, sampai ketemu hari Sabtu. Thank you teman-teman. Ya, mari Pak Iqbal. Ya. Salam ya Pak, Bu. Ya. Mari Bu. Mari. Aku ke Arlif ya. Kayak tak. Ono mahasiswa. Ayo ke buruan le. Wis ya. Piye iki lak sido? Ora, aku meng ngomong kayak tak titipi nangon motor tak gantung kena motor. Oh, ya.